Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matihi tatimmu shalihat. Thumma alhamdulillahilladzi da'a ibadahu lil ibadah wa dalla al mujtahidin ala tariqas sa'adah wa khashal muttaqina bil husna wa ziyadah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Siapapun kita pasti ingin bahagia dalam hidupnya, ingin beruntung di dalam kehidupan ini. Karenanya sebelumnya mari bersama-sama kita mengenal waktu terlebih dahulu. Yang kita tahu bahwasanya waktu itu ada tiga, yaitu waktu yang lalu, waktu yang akan datang, dan waktu saat ini atau yang sedang berlangsung. Hadirin rahimakumullah, tidak sedikit orang yang hidupnya galau, hidupnya susah hanya karena masa lalunya. Demikian pula tidak sedikit orang yang hidupnya susah karena waktu yang akan datang, hanya karena berpikir tentang kenapa dulu saya tidak seperti ini, tidak seperti ini, sehingga ia susah. Padahal waktu yang lalu kita tidak mungkin bisa kembali. Demikian pula dengan waktu yang akan datang, padahal kita belum tentu bertemu, karena kita sudah susah dengan sesuatu yang belum tentu kita bertemunya. Oleh karenanya, kalau ingin kita bahagia, kita menjadi orang yang beruntung, maka kita hanya punya satu kesempatan, yaitu waktu saat ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, siapakah orang yang merasakan keberuntungan itu? Yang pertama, dia adalah betul-betul orang yang sudah tahu bahwasanya apa yang harus dilakukan saat ini. Karena dia juga tahu bahwasanya besok lusa akan datang, dia belum tentu bertemu. Saat ini kalau dia sedang bersama istri, ia bicarakan tentang keluarganya. Alhamdulillah wa istriku, kita masih bisa bersama. Anak-anak masih bisa kita upayakan pendidikannya. Terus berbicara tentang kebaikan-kebaikan yang bisa dilakukan oleh keluarga itu. Anehnya kadang-kadang kita ini berkumpul dengan istri, bertemu dengan istri, ternyata membicarakan orang lain. Dan aneh lagi, kita ini kumpul sama suami sama istri jadi satu tempat hari itu juga, ternyata sama-sama pegang HP, berbicara dengan masing-masing orang. Dekat tapi terasa jauh. Nah, saat kita kalau kita ini berkomitmen untuk memanfaatkan waktu saat ini, para jamaah sekalian, saat kita di masjid, apa kebaikan apa yang bisa kita lakukan saat ini? Kalau kita di tempat kerja, kebaikan apa yang bisa kita lakukan di tempat kerja ini? Kalau kita sedang bermasyarakat, ya, apa yang bisa kita lakukan, kebaikan yang bisa kita lakukan di masyarakat ini? Tidak perlu untuk berbuat baik saja harus menunggu minggu depan, apalagi nunggu kalau pensiun. Padahal kita belum tentu ketemu, para jamaah sekalian. Betapa ruginya kita, ya. Sudah ada kesempatan yang kita dapati, misalnya sehat, ternyata tidak mensegerakan untuk berbuat baik, padahal besoknya kita belum tentu sehat. Betapa ruginya kita, sudah ketemu sama istri, sama keluarga, tidak berbuat baik kepada keluarga, padahal besok belum tentu ada kesempatan ketemu sama keluarga. Betapa ruginya kita bertemu dengan masyarakat, dengan tetangga, dengan sahabat, teman, lalu kita tidak mensegerakan berbuat baik pada mereka, padahal besok belum tentu ada kesempatan itu. Oleh karenanya, para jemaah sekalian, mari bersama-sama
Ya, yang pertama, kita selalu berupaya untuk berbuat baik saat kapan kita diberi kesempatan itu. Yang kedua, agar kita selalu bahagia para jamaah sekalian, mari selalu berprasangka baik terhadap apa yang menimpa diri kita ini. Ingat, kalau kita tahu bahwasanya Allah tidak pernah mendolimi hambanya, berarti apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik. Kalau selama ini kita masih susah, galau, itu hanya kita belum paham saja terhadap rencana Allah terhadap diri ini. Oleh karenanya, mari berprasangka baik. Orang yang selalu berprasangka baik, jangankan sakit, jangankan sehat, sakit pun dia tetap bahagia. Di luar sana ada orang yang sakit mengeluh, tidak pernah berhenti, terus mengeluh. Sementara ada orang itu karena prasangka baiknya, ketika ia sakit, justru membuat ia semakin dekat dengan Allah. Alhamdulillah, saya diberi sakit sehingga saya bisa mengingat Allah SWT. Alhamdulillah, saya masih diberi sakit sehingga saya bisa lebih hati-hati. Jangan-jangan sakit ini adalah sebagai awal daripada menuju kematian saya, sehingga saya harus bersiap-siap. Alhamdulillah, saya sakit sehingga saya tahu harga dari sebuah kesehatan. Subhanallah, begitu besar manfaat dari prasangka baik. Saat seorang pedagang yang mengalami kerugian, mungkin ada orang lain yang susah karena kerugian dalam perdagangannya, tapi karena prasangka baik, dia masih bisa bersyukur. Alhamdulillah, hari ini saya tidak mendapatkan keuntungan seperti biasanya. Bukankah kita itu merasa senang, merasa bahagia setelah rugi lalu mendapatkan keuntungan? Bukankah kita itu senang ketika lampu nyala setelah mati? Bukankah kita itu senang saat sembuh setelah sakit? Maka sesungguhnya ujian-ujian itu dalam rangka Allah ingin menambah rasa senang pada diri kita ini. Prasangka baik. Dan yang terakhir, yang ketiga, serahkan hidup kita ini kalau ingin kita bahagia, yaitu pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu hanya wajib ikhtiar, manusia itu hanya wajib usaha. Urusan hasilnya seperti apa, itu bukan urusan kita, bukan wilayah kita. Sehingga orang yang selalu berpasrah kepada Allah SWT, menyerahkan urusannya, menyerahkan hasil dari ikhtiarnya kepada Allah, kalau dia berhasil tidak menjadikan sombong, kalaupun ia gagal tidak menjadikan putus asa. Ketika ia sakit, ikhtiarnya tetap ia lakukan, datang ke dokter, ia tetap minum obat. Sembuh tidak sembuh, itu urusan Allah. Maka kalau ini yang dilakukan para jemaah sekalian, ya, insya Allah kita akan tetap bahagia. Kenapa? Karena saat kita berobat, uang yang kita keluarkan itu adalah sedekah kita. Datang ke dokter itu adalah amal soleh kita. Itu juga melaksanakan perintah yang namanya ikhtiar. Ketaatan itu tidak hanya pada saat kita sehat, tapi ketaatan itu juga bisa kita laksanakan di saat kita sakit. Dan berapa banyak yang orang-orang itu menjadi dekat, semakin dekat dengan Allah, justru pada posisi di mana ia diberi sakit saat itu. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, sebagai satu kesimpulan bahwasanya bahagia itu bukan di luar diri kita, tapi bahagia itu ada di dalam diri kita ini. Bagaimana agar bahagia? 3 hal tadi. Segera lakukan kebaikan dimanapun kita mendapatkan kesempatan, dan tidak perlu ditunda, karena belum tentu kalau kita menunda besoknya ada keinginan untuk berbuat baik. Yang kedua, selalu berprasangka baik, karena sesungguhnya Allah tidak pernah mendolimi hambanya. Yang terjadi pada diri kita itulah yang terbaik. Dan yang ketiga, serahkan semua urusan kita, sertakan Allah di dalamnya. Sekedar memberi makan atau minum pada anak kita, maka Allah sertakan, ya Allah, jadikanlah makan atau minum ini terhadap anak kami sehingga membuat semakin dekat dengan Engkau. Saat menjelang tidur, ya Allah, kami istirahat malam ini, mudah-mudahan dalam istirahat pun kami tidak lupa dengan Engkau, ya Rabb. Subhanallah, kalau itu yang terjadi, insya Allah
kapanpun, dimanapun, kondisi apapun, kita akan tetap menjadi orang-orang yang bahagia. Dan mudah-mudahan Allah berikan kelapangan untuk senantiasa bisa melakukan 3 hal itu. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad wa ala ikhwanihi an-nabiyyin al-mursalin wa arda Allahumma ummahatil mu'minin wa alil baitit tahirin wa anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anil a'immatil mujtahidin Abi Hanifah wa Malik wa Syafi'i wa Ahmad wa anil awliya'i was salihin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin 'azim amarakum bis salati was salam ala nabiyil karim faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات. اللهم إنا نسألك توبة ودوامها يا الله ونعوذ بك من المعصية وأسبابها يا الله. اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اصلح أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد رحمة عامة يا رب العالمين. اللهم أئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر.